Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muammar. Saya mahasiswa Estetika Ar-Rahmah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses manajemen sumber daya manusia itu, dari mulai perencanaan sumber daya manusianya hingga sampai ke pengembangan sumber daya manusianya. Yang pertama, kita masuk ke perencanaan sumber daya manusia. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia adalah menentukan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang, termasuk jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi setiap organisasi atau perusahaan pasti dia punya tujuan, maka mereka perlu sumber daya manusia yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga ketika kebutuhan sumber daya manusia terpenuhi, maka insya Allah tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut bisa dicapai dengan maksimal, dengan efektif, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, apa itu manfaat perencanaan sumber daya manusia? Beberapa diantaranya adalah perusahaan dapat memaksimalkan kinerja sumber daya manusia yang ada. Jadi tidak terlalu jadi efisien dalam hal sumber daya manusianya. Kemudian efektivitas kerja dapat ditingkatkan demi tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian manfaat yang ketiga, ada produktivitas sumber daya manusia juga dapat dimaksimalkan. Kemudian yang keempat, perusahaan dapat menentukan sumber daya manusia seperti apa yang dibutuhkan di masa yang akan datang dan berapa jumlahnya. Jadi dari segi kualitas dan kuantitasnya, perusahaan dapat menentukan sumber dayanya itu. Kemudian yang kelima, mengetahui pasar tenaga kerja untuk mendapatkan calon-calon sumber daya manusia yang potensial. Yang terakhir, manfaat perencanaan sumber daya manusia itu acuan dalam menyusun program pengembangan sumber daya manusia. Tadi manfaatnya, sekarang tujuannya. Apa itu tujuan perencanaan sumber daya manusia? Beberapa diantaranya adalah, yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan yang ada. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia di setiap waktu. Jadi jangan sampai suatu perusahaan itu sampai kekurangan sumber daya manusia. Maka kalau sampai itu terjadi, kalau sampai perusahaan itu kekurangan sumber daya manusia, maka tujuan dari perusahaan itu akan terganggu. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Kemudian yang keempat, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pendisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Kemudian yang kelima adalah menjadi dasar dalam penilaian karyawan. Jadi tujuan perencanaan sumber daya manusia yang saya tulis ada 5 tujuan tersebut. Berikutnya adalah langkah pokok perencanaan sumber daya manusia. Di sini saya mendapatkan 4. Yang pertama adalah perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua adalah perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Kemudian yang ketiga, perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian sementara. Dan yang keempat adalah perencanaan untuk pengembangan. Jadi itu adalah 4 langkah pokok perencanaan sumber daya manusia. Lalu setelah langkah-langkah pokok tersebut, ada pula tantangan perencanaan sumber daya manusia. Di sini saya ada 2.
Ada tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal itu apa? Tantangan internal adalah tantangan yang hadir atau tantangan yang ada dari dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan tantangan eksternalnya adalah tantangan yang hadir atau yang ada dari luar perusahaan. Kemudian setelah tantangan, maka ada teknik perencanaan sumber daya manusia, ada yang ilmiah dan non ilmiah. Itu tadi mengenai perencanaan sumber daya manusia. Jadi semuanya itu harus direncanakan agar apa yang dilakukan itu bisa efektif dan efisien, tidak banyak mengeluarkan tenaga, tidak banyak mengeluarkan waktu. Itu. Kemudian setelah itu, setelah perencanaan, saya akan membahas tentang rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen adalah suatu proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik sumber daya manusia untuk dipekerjakan dalam suatu perusahaan. Saya ulangi, rekrutmen adalah proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik sumber daya manusia untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Itu adalah pengertian rekrutmen. Kenapa rekrutmen itu diperlukan? Rekrutmen dibutuhkan karena perusahaan harus mendapatkan sumber daya manusia yang baik dari segi kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Jadi ketika kualitasnya itu bagus sumber daya manusia, maka tujuan perusahaan akan tercapai dengan efisien, dengan efektif, dengan cepat gitu. Kuantitasnya pun juga harus pas, jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan sumber daya manusia juga gitu. Maka disinilah perlunya rekrutmen. Ada beberapa prinsip dalam rekrutmen. Di antaranya adalah yang pertama, mutu sumber daya manusia yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Maka yang perlu dilakukan sebelum rekrutmen adalah analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan harus sesuai dengan job yang tersedia. Maka perusahaan harus mengestimasi kebutuhan tenaga kerja dan menganalisis kebutuhan tenaga kerja. Jadi harus pas, jangan sampai merekrut banyak sumber daya manusia tetapi ternyata jobnya hanya 2, hanya 3, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada biaya rekrutmen harus diminimalisir. Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima, fleksibilitas. Dan yang keenam adalah pertimbangan hukum. Ada 2 bentuk rekrutmen, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Apa itu rekrutmen internal? Rekrutmen internal berarti merekrut sumber daya manusia dari dalam perusahaan. Misal, merekrut karyawan, atau mencari sumber daya manusia dari arsip atau bank data pelamar, atau mengumumkan secara terbuka di dalam perusahaan. Jadi masih dalam lingkup perusahaan itu. Sedangkan rekrutmen eksternal berarti merekrut sumber daya manusia yang berasal dari luar perusahaan. Misal, mencari sumber daya manusia dengan memasang iklan lowongan di koran-koran, kemudian memanfaatkan jasa dinas tenaga kerja setempat, atau memanfaatkan jasa penyari atau penyalur tenaga kerja, atau rekrutmen langsung di kampus-kampus, atau rekrutmen melalui organisasi profesi seperti Indonesia Marketing Association dan Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia. Itu tadi bentuk rekrutmennya, ada internal, ada eksternal. Kemudian apa sih kendalanya? Beberapa kendalanya itu apa? Pasti ada kan kendalanya kan, seperti itu. Nah, beberapa kendalanya yang mungkin terjadi saat perekrutan sumber daya manusia itu biasanya disebabkan oleh karakteristik perusahaan dan citra perusahaan itu sendiri. Beberapa kebijakan perusahaan juga dapat mempengaruhi proses perekrutan, seperti misalnya kebijakan persyaratan melamar kerja, kebijakan kompensasi dan gaji, dan kebijakan status kepegawaian. Sebelum sumber daya manusia itu mulai dipekerjakan, maka perusahaan wajib melakukan seleksi. Jadi tidak semua itu direkrut kemudian
dikerjakan semua itu tidak mungkin, maka harus ada seleksinya. Perusahaan wajib melakukan seleksi itu terhadap seluruh calon sumber daya manusia yang akan dipekerjakan. Jadi harus selektif perusahaan itu. Seleksi ini diperlukan agar perusahaan benar-benar mendapatkan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang kosong. Jadi perusahaan butuh apa? Butuh sumber daya manusia yang kayak gimana? Maka harus diseleksi agar mendapatkan sumber daya manusia yang benar-benar telah terseleksi dengan baik. Kemudian apa sih peranan rekrutmen dan seleksi tadi? Rekrutmen dan seleksi termasuk fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Kedua kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan rekrutmen dan seleksi harus didasarkan kepada suatu kebutuhan yang dialami organisasi, baik dalam segi fisik maupun dari segi kemampuan dan keterampilan. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut jika secara wajar dikerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik, niscaya dapat mencegah suatu organisasi mengalami surplus pegawai, kecuali karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi itu sendiri. Itulah peranan rekrutmen dan seleksi. Beberapa jenis seleksi. Seleksi itu punya beberapa jenis, diantaranya adalah seleksi administratif. Biasanya ketika perusahaan akan menyeleksi itu, akan merekrut, dia akan melakukan seleksi administratif. Yang pertama, apa aja? Administratif itu biasanya surat-surat berkaitan dengan riwayat hidup misal, kemudian KTP, ijazah, surat lamaran, dan lain-lainnya. Setelah diseleksi administrasinya, maka yang calon sumber daya manusia ini akan dites tulis. Biasanya tes tulis ini ada tes kecerdasan, tes kepribadian, minat dan bakat. Setelah dites tertulis, biasanya ada yang terakhir adalah seleksi tak tertulis seperti wawancara. Jadi tadi ada administratif, tertulis, dan tak tertulis. Begitu. Itu adalah rekrutmen dan seleksi. Setelah diseleksi, maka dilakukan penempatan sumber daya manusia. Maksudnya adalah menugaskan sumber daya manusia untuk menempati suatu posisi atau jabatan yang kosong berdasarkan kepada kemampuan dan keahlian sumber daya manusia tersebut, sehingga perusahaan dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk kepentingan perusahaan. Penempatan sumber daya manusia sangat penting sesuai dengan sabda Nabi SAW. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah, rawahul Bukhari. Apa artinya? Artinya adalah jika sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Disinilah pentingnya penempatan sumber daya manusia tepat sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Jangan sampai asal-asalan, adanya yang seperti ini, tempatkan saja yang di sini, tanpa ada seleksi, tanpa adanya penempatan yang benar. Maka akan menyebabkan kehancuran seperti itu, sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kemudian beberapa fungsi penempatan adalah mengurangi ketidaksesuaian, mencegah berhentinya pekerja baru, dan geosentrisitas. Beberapa faktor yang harus diperhatikan saat menempatkan sumber daya manusia diantaranya adalah, jadi faktor-faktor ini harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah faktor pendidikannya, faktor pengalaman, status perkawinan, usia, faktor kesehatan fisik dan mental, serta faktor akhlak dan faktor kepribadian. Seperti itu. Kemudian setelah selesai rekrutmen, seleksi dan penempatan, maka harus dilakukan pendidikan, pelatihan dan pengembangan agar mereka itu tetap berkembang, tidak berhenti stagnan di tingkat tersebut. Apa sih maksudnya pendidikan itu? Apa pelatihan? Apa itu pengembangan? Nah, di sini saya akan menjelaskannya sesuai kemampuan saya. Pengertiannya adalah pendidikan dan pelatihan itu menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan
di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam kurun waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan kepada prakteknya. Adapun pengembangan itu merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi di mana pegawai manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum. Itu menurut pendapat ahli seperti itu. Nah, kemudian apa sih manfaat dari pendidikan, pelatihan, dan pengembangan itu? Nah, manfaat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dapat dirasakan oleh karyawan, perusahaan maupun hubungan sumber daya manusia intra dan antar grup, dan pelaksanaan kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga terjalin hubungan yang sangat erat dan semua pihak memiliki rasa sense of belonging, sense of participation, and sense of responsibility yang pada akhirnya cita-cita dan tujuan perusahaan terlaksana dengan baik. Tahapan-tahapannya, tahapan pendidikan, pelatihan, dan pengembangannya ada 3: menentukan kebutuhannya, kemudian mendesain programnya, setelah itu evaluasi. Seperti itu. Kemudian metode pendidikan ala Rasulullah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama adalah tilawah, tazkiyah, taklim, dan hikmah. Seperti itu. Kemudian beberapa pertimbangan saat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, yaitu efektivitas biayanya harus dipertimbangkan, kemudian materi yang dibutuhkan, materi yang diberikan itu apa saja, prinsip-prinsip ketepatan dan kesesuaian fasilitas serta kemampuan peserta dan pelatihnya. Gitu. Tujuannya adalah tujuan dari pelatihan dan pengembangan itu untuk meningkatkan kuantitas output. Itu yang pertama. Kemudian untuk meningkatkan kualitas output. Kemudian untuk menurunkan biaya limbah dan perawatan, untuk menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan, kemudian untuk menurunkan turnover, ketidakhadiran kerja, serta meningkatkan kepuasan kerja, dan yang terakhir untuk mencegah timbulnya antipati karyawan. Jadi intinya adalah tujuan dari pelatihan dan pengembangan ini adalah mengefektif dan mengefisienkan pekerja, mengefisienkan sumber daya manusia yang ada. Jadi setelah dididik, setelah dilatih, setelah dikembangkan itu, mereka akan semakin efektif dan semakin efisien dalam bekerja. Seperti itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Pasti banyak salahnya karena masih belajar. Maka pesan saya hanya satu, namanya juga masih sekolah, wajar kalau salah gitu kan. Namanya juga masih belajar, maka salah itu menjadi wajar, seperti itu. Yang penting adalah kita masih mau memperbaikinya, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.